Pernahkah kamu merenung? Kenapa ada orang yang hidupnya seperti tak pernah lepas dari kegagalan? Padahal mereka tidak kurang pintar, bahkan seringkali punya potensi besar. Tapi tetap saja, langkahnya tersendat, jalannya buntu, dan hidupnya serasa diulang dalam siklus yang sama. Coba, gagal, menyerah, ulangi. Apakah karena nasib buruk, atau karena dunia memang tak adil? Jawabannya seringkali bukan soal keberuntungan atau takdir semata, tapi tentang cara berpikir. Ya, pola pikir, mindset itulah penentu utama apakah seseorang akan bertahan, tumbuh, atau justru tenggelam. Dalam Islam pun dijelaskan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. QSR Rad 11. Ayat ini menegaskan bahwa perubahan harus dimulai dari dalam diri. Dan perubahan itu tak bisa terjadi jika kita masih membawa 5 mindset ini, pola pikir yang secara perlahan tapi pasti bisa menghancurkan potensi dan mengunci kita dalam kegagalan. 1. Menyalahkan orang lain dan keadaan salah. Satu ciri utama dari orang yang terus gagal adalah kebiasaannya menyalahkan hal di luar dirinya. Setiap masalah selalu ada kambing hitam, teman yang ceroboh, atasan yang tidak adil, cuaca yang buruk, bahkan sistem yang dinilai tak berpihak. Tidak pernah ada ruang untuk introspeksi. Bayangkan seorang pekerja yang terlambat datang ke rapat penting. Alih-alih meminta maaf dan mengevaluasi manajemen waktunya, ia langsung menyalahkan macet, cuaca, atau aplikasi transportasi yang error. Sikap seperti ini menciptakan tembok penghalang antara dirinya dan pertumbuhan. Dalam jangka panjang, orang-orang di sekitarnya akan kehilangan kepercayaan. Padahal dalam Islam, sikap jujur dan bertanggung jawab adalah ciri orang yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya kita adalah pemimpin bagi diri sendiri, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban, bukan alasan. 2. Takut gagal dan terjebak di zona nyaman. Banyak orang yang sebenarnya punya ide cemerlang, tapi tidak pernah benar-benar mencoba. Mereka terlalu takut gagal, sehingga lebih memilih aman, meski artinya tidak kemana-mana. Mereka hidup seperti burung dalam sangkar emas. Tampak nyaman, tapi tak pernah terbang tinggi. Contohnya seorang wanita yang ahli membuat kue. Teman-temannya memuji, mendorongnya membuka usaha, tapi ia terus menolak, takut rugi, takut sepi pembeli. Tahun berganti, keterampilannya tetap hanya jadi hobi. Mimpinya tak pernah jadi kenyataan. Ketakutan akan kegagalan adalah ilusi. Dalam Islam kita diajarkan untuk ikhtiar dan tawakal. Artinya kita wajib berusaha dan menyerahkan hasil pada Allah. Kegagalan bukan akhir, tapi proses. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun pernah gagal dalam strategi perang. Dicemuh saat menyebarkan dakwah dan ditolak berkali-kali. Tapi beliau tak berhenti, karena keberanian melangkah lebih berharga daripada diam dalam zona nyaman. 3. Merasa paling tahu dan malas belajar salah. Satu sifat yang mematikan potensi adalah merasa diri paling tahu. Merasa pintar, lalu menutup telinga dari kritik atau masukan. Padahal dunia terus berubah, ilmu terus berkembang. Siapa yang berhenti belajar akan tertinggal. Contoh nyatanya banyak. Seorang profesional yang dulu jago di bidangnya, tetapi enggan mempelajari teknologi baru. Ya ketika sistem kantor berubah, dia tidak bisa beradaptasi. Teman-temannya naik jabatan, dia tetap di tempat yang sama. Semua karena enggan belajar hal baru. Rasulullah SAW sendiri, yang maksum terjaga dari dosa, tetap berdoa, Ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Kastaha 114. Jika Rasul yang sempurna saja meminta tambahan ilmu, bagaimana dengan kita? Jangan pernah malu untuk belajar, walau dari orang yang lebih muda, atau dari kritik yang menyakitkan. Ilmu adalah cahaya. Tanpa ilmu, langkah kita gelap. 4. Suka menunda dan tidak disiplin. Menunda adalah racun tersembunyi. Awalnya terasa manis karena memberi kita ruang untuk santai. Tapi dampaknya adalah bencana. Tugas tidak selesai, peluang hilang, dan kita terjebak dalam lingkaran penyesalan. Orang-orang yang suka menunda biasanya pintar berdalih. Masih ada waktu. Nanti aja kalau mood bagus. Atau nggak usah buru-buru. Tapi dalam kenyataannya, waktu terus berjalan. Saat akhirnya terdesak, mereka panik dan menyalahkan keadaan. Dalam Islam, waktu adalah amanah. Rasulullah SAW bersabda, 2 nikmat yang banyak manusia tertipu, karenanya kesehatan dan waktu luang. Hadis Bukhari. Menunda berarti menyia-nyiakan nikmat waktu. Disiplin adalah kunci sukses. Bahkan salat saja ditentukan waktunya secara ketat, karena disiplin membentuk karakter kuat. 5. Berpikir negatif dan mental korban inilah mindset paling merusak. Selalu berpikir buruk, merasa dunia tidak adil, dan hidup sebagai korban. Orang-orang dengan pola pikir ini selalu punya alasan kenapa mereka gagal. Karena orang dalam
karena sistem, karena nasib. Tapi mereka tidak pernah melihat ke dalam. Contohnya Tono, yang baru sebulan berbisnis sudah menyerah karena sepi pembeli. Alih-alih belajar strategi pemasaran, ia malah menyalahkan takdir, lalu menghakimi semua pebisnis sukses sebagai beruntung semata. Ini bukan realita tapi mentalitas gagal. Padahal dalam Al-Quran Allah berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku." HR Bukhari dan Muslim. Jika kita selalu berpikir buruk, hasilnya pun akan buruk. Tapi jika kita husnudzon berpikir positif, dan percaya bahwa setiap tantangan adalah peluang, maka Allah akan buka jalan. Orang yang sukses bukan karena tidak pernah gagal, tapi karena tidak pernah berhenti berharap. Mereka jatuh tapi bangkit. Mereka ditolak tapi mencoba lagi, karena keyakinan mereka kepada Allah lebih besar dari rasa takut mereka terhadap kegagalan. Jadi dari 5 mindset di atas, menyalahkan orang lain, takut gagal, sok tahu, suka menunda, dan berpikir negatif, mana yang masih kamu miliki? Jangan merasa rendah diri jika kamu mendapati satu atau lebih ada dalam dirimu. Kita semua pernah ada di fase itu. Tapi yang membedakan adalah kemauan untuk berubah. Sukses bukan milik orang yang sempurna, tapi milik mereka yang mau memperbaiki pola pikir. Ubah salah jadi pelajaran, ubah takut jadi keberanian, ubah penundaan jadi tindakan, dan ubah keluhan jadi doa. Karena sekuat-kuatnya usaha, tetap Allah yang beri hasil. Tapi Allah tidak akan beri hasil kepada orang yang tidak mau bergerak. Maka bergeraklah. Mulai dari sekarang, bangun mindset baru. Mindset yang bertumbuh, yang terbuka, dan yang yakin bahwa kesuksesan bukan soal nasib, tapi soal kesadaran untuk berubah. Semoga kita dijauhkan dari pola pikir yang menghambat dan diberi kekuatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Barakallahu fiikum. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-temanmu yang sedang mencari arah hidup. Siapa tahu dengan satu perubahan kecil hari ini, kita semua bisa melangkah menuju masa depan yang lebih baik.